Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alice Camelia dari kelas C3 Prodi Akuntansi dengan NPM 10221155, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Oke, di video kali ini saya akan membahas dan mengulas mengenai materi agama 5, yaitu Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan kita mengenal dari nama-nama Al-Quran sendiri, yaitu Asmaul Quran. Kemudian ada Makanatul Quran atau kedudukan dari Al-Quran. Kemudian ada Muqtada al-Iman bil Islam atau tuntutan kita beriman kepada Al-Quran. Oke, kita lanjut saja. Oke teman-teman, di sini yang pertama itu ada Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Nah sebelum itu kita harus tahu dulu teman-teman definisi dari Al-Quran itu sendiri. Dimana menurut bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Kemudian ada menurut istilah bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur dan membacanya merupakan ibadah. Jadi kalau menurut istilah artinya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya sebagai pedoman hidup dari mulai lahir sampai hari kiamat nanti. Kemudian Al-Quran ini juga merupakan mukjizat teman-teman, di mana Al-Quran ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya itu diantaranya terletak pada fasahah dan balaghahnya teman-teman, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Itu sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23, kemudian Quran Surat Al-Hud ayat 14, dan Quran Surat Al-Isra ayat 18, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Kemudian Al-Quran ini diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, teman-teman, dimana itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Maka benar sudah bahwa Al-Quran ini diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya ada Al-Manqulu bitawatur. Artinya Al-Quran itu ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang secara berangsur-angsur teman-teman, sehingga terpeliharalah keasliannya sampai dengan saat ini dan hari kiamat nanti teman-teman. Kemudian ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana melalui hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran, kemudian naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi, kemudian naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Artinya ketika ayat-ayat tersebut turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat itu langsung menulisnya ketika ada peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian ada pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pengumpulan tulisan Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran sendiri. Kemudian disatukan dan menjadi mushaf, teman-teman. Kemudian Al-Quran itu merupakan al-muta'abadu bitilawati, yaitu membacanya itu merupakan suatu bernilai ibadah. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmizi yang menyatakan bahwa siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka itu akan ditulis sebagai satu kebaikan, kemudian satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian ada juga pada hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Muslim, yaitu siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam maka dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Kemudian bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Pembahasan kedua ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, di mana diantaranya nama-nama Al-Quran ini merupakan kandungan dari isi Al-Quran sendiri teman-teman. Yang pertama ada Alkitab.
Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, bahwasanya Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran ini harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran disebut dengan Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada rahmat atau rahmah, di mana sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 138 bahwa Al-Quran disebut sebagai Ar-Rahmah atau rahmat ini karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Yang keempat ada cahaya atau An-Nur. Nah, Al-Quran ini disebut dengan An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan manusia dari kesesatan atau kegelapan kepada cahaya iman, di mana kegelapan tersebut merupakan syirik. Di antaranya ada penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan kepada arwah-arwah dengan maksud meminta pertolongan. Yang kelima ada Ar-Ruh atau ruh. Nah, Al-Quran ini disebut dengan ruh sesuai dengan Quran Surat Asy-Syura ayat 52 bahwasanya ruh itu memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran, artinya mematikan kekafiran di hati manusia. Sehingga dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kata ruh itu adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia dengan imannya sendiri. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai obat atau asyifa, di mana terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57 menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Al-Quran juga disebut dengan kebenaran atau al-haq. Nah, karena Al-Quran ini mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Karena Al-Quran ini mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Selain cahaya, Al-Quran disebut dengan penerangan karena sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 138 bahwa Al-Quran ini merupakan suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Materi pembahasan selanjutnya adalah Makanatul Quran, teman-teman, di mana kedudukan Al-Quran ini adalah kitabun nabai wal akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Contohnya memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lain. Kemudian agar menjadi pelajaran bagi umat manusia sendiri itu sendiri. Nah, Al-Quran memberitakan juga kejadian-kejadian yang akan datang dan berita tersebut terbukti kebenarannya. Kemudian Al-Quran juga sebagai kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah, teman-teman. Di mana di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Artinya Al-Quran sudah mengatur segala lapisan peraturan yang hidup di dunia ini. Gitu, dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Pembahasan materi selanjutnya adalah muqtada al-iman bil Islam atau tuntutan kita beriman kepada al-Islam. Di antaranya kita berhubungan erat dengan Al-Quran. Nah, berhubungan erat ini bisa dalam bentuk kita tilawah membaca Al-Quran, kemudian memahami isi dari Al-Quran dan menerapkannya di segala lapisan kehidupan, teman-teman. Di mana tilawah atau membaca Al-Quran ini merupakan indikator paling rendah atau setiap hamba Allah mampu membacanya, teman-teman. Kemudian seberapa kuat kita dalam Al-Quran itu bisa dilihat dari sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran, kemudian memahaminya. Nah, memahami Al-Quran ini idealnya tilawah banyak sambil membaca terjemahan. Setelah kita tilawah membacanya, kita baca terjemahnya. Nah, membaca terjemah itu usaha minimal dalam memahami Al-Quran dan sepatutnya dengan membaca tafsir Ibnu Katsir, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah menerapkannya. Nah, ini indikator paling tinggi atau paling sulit, teman-teman. Karena menerapkannya itu lebih sukar
lagi dibandingkan dengan sekedar membacanya dan memahami artinya. Karena kita harus menerapkannya dan mengaplikasikannya di segala sektor kehidupan. Oke teman-teman, mungkin itu ulasan dari materi agama 5 mengenai Ta'rifatul Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Liska Melia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.